Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo pemirsa Unila TV, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Mutu Universitas Lampung bersama saya, Melia Riniarti. Dan seperti biasa, dalam acara ini kami akan menyajikan berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh Universitas Lampung untuk meningkatkan mutunya menuju World Class University. Dan hari ini, selama 30 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang saya yakin sekali sedang menjadi perbincangan hangat di pemirsa Unila TV. Kita akan berbicara tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung melalui jalur mandiri untuk tahun 2024. Informasi ini tentunya sedang ditunggu-tunggu, apalagi oleh mereka yang mungkin kemarin belum beruntung untuk menjadi mahasiswa Universitas Lampung dalam 2 jalur seleksi sebelumnya. Jangan berputus asa, masih ada jalan untuk menjadi mahasiswa Universitas Lampung melalui jalur mandiri. Dan hari ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Komarudin MT, selaku Koordinator Humas Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung tahun 2024. Karena itu, saksikan terus kami selama 30 menit ke depan untuk informasi yang terupdate, terkini dan terpercaya tentang jalur penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung, jalur mandiri. Nah, alhamdulillah Pak Komar sudah hadir bersama kita. Kita akan sapa beliau dan langsung berbincang-bincang. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, aman terkendali. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Komar sudah bersedia hadir pada hari ini menemani kami, membersamai pemirsa Unila TV untuk berbincang-bincang dan memberikan informasi nih Pak terkait jalur mandiri yang pastinya sudah sangat ditunggu oleh pemirsa Unila TV. Kita bisa langsung ngobrol nih Pak ya? Siap, silakan baik. Bu. Pak Komar, mungkin boleh diinformasikan dulu nih terkait jadwal pendaftaran. Sudah buka belum nih Pak? Nah, jalur pendaftaran itu sudah dibuka dan malah ada salah satu yang sudah ditutup malah. Waduh, begitu gimana nih ceritanya? PMPAP tanggal 17 kemarin sudah ditutup dan peminatnya memang membludak begitu. Nah, sementara jalur yang lain itu tanggal 28 Juni ini akan ditutup. Oh, 28 Juni. Masih ada 2 minggu lagi lah Pak ya? Masih ada kesempatan, betul. Baik. Kalau alurnya ini Pak, mungkin bisa diceritakan dulu. Gimana sebetulnya alur pendaftaran ini untuk para pemirsa Unila TV supaya tidak ketinggalan informasi? Iya, jadi pendaftaran ini memang dibuka sebelum pengumuman UTBK ya. SNBT dan kalau kita lihat memang membludaknya ketika pengumuman dilakukan. Jadi terutama bagian tadi yang Bu Mary belum beruntung, maka mereka punya kesempatan sehingga kemudian terjadi lonjakan begitu. Dan ini nanti terus dibuka sampai tanggal 28 Juni. Jadi mereka sebenarnya yang mendaftar ini itu selain yang tidak beruntung, sebenarnya ada semacam klausul khusus. Jadi kalau mereka yang diterima di jalur SNBT, kemudian melakukan registrasi, maka walaupun mereka mendaftar di jalur mandiri ini, mereka tidak bisa diterima. Oh gitu, jadi secara sistem sudah di-close gitu? Itu di-close kalau mereka melakukan daftar ulang. Sudah melakukan daftar ulang. Cuma kalau mereka tidak melakukan daftar ulang, maka mereka masih punya hak begitu. Jadi kalau mereka diterima tidak digugurkan, dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia bagi perguruan tinggi negeri. Oh iya. Bagus juga ya Pak, artinya kan betul-betul memberi kesempatan supaya tidak ada bangku yang kosong. Betul, gitu ya, iya Pak, ya? Betul. Jadi selama ini kan salah satu yang menyebabkan bangku kosong itu adalah ketika mereka diterima, tapi mereka tidak mengambil sehingga kemudian tidak bisa digunakan untuk jalur berikutnya begitu. Oke, jadi kalau untuk mendaftar yang harus dilakukan apa nih Pak? Pertama ke mana dulu mungkin? Ya, jadi kalau prosedurnya karena semuanya kan serba online ya. Tadi ketika mereka melakukan pendaftaran di awal itu sudah memang
mereka menggunakan nomor NIK begitu di samping nama dan asal sekolah mereka. Dan kemudian setelah itu mereka melakukan pembayaran di bank yang memang ditunjuk. Dan kemudian mereka bisa melanjutkan untuk melakukan pemilihan prodi. Dan pemilihan prodi ini bisa sampai 4 prodi ya. Nah kalau 4 prodi, yang 2-nya adalah S1, yang kemudian yang 2-nya lagi diploma, diploma begitu. Oh jadi cukup banyak ya bisa memilih. Biasanya kan hanya 2 atau 3 waktu tahun-tahun lalu ya Pak. Iya, ini sama dengan skemanya SNBT ya begitu. Jadi memang diperkenankan untuk memilih sampai dengan 4 prodi, sehingga juga memberi kesempatan bagi prodi yang khususnya D3 juga mereka bisa terpilih begitu untuk menjadi salah satu pilihan alternatif bagi mahasiswa yang calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, jadi ada 4 pilihan, 2 untuk S1, 2 untuk diploma, begitu ya Pak? Betul. Nah, kalau IPA-IPS-nya gitu Pak, ada aturannya nggak sekarang? Nah, sekarang ini kan juga karena ada kurikulum merdeka, sehingga tidak strict lagi IPA dan IPS begitu ya. Jadi memang mereka juga bisa memilih seperti lintas begitu ya. Nah, biasanya nanti diidentifikasi dengan mata pelajaran yang diambil begitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau ambil yang satunya teknik, satunya di ekonomi itu bisa berarti. Ya dimungkinkan gitu. Baik, tuh jangan bisa dipikirkan pilihan-pilihan yang nanti akan diambil juga tentunya untuk D3 karena sebetulnya D3 ini kan juga potensial sekali ya Pak ya. Betul. Kalau kita simak di SNBT kemarin, bahkan salah satu D3 itu menjadi peminat terbanyak kedua gitu. Keren, jadi bisa bersaing dengan yang S1 begitu. Baik. Oh iya Pak, tadi kalau terkait jalur ya atau apa kita sebutnya tadi kan ada PMPAP gitu Pak, itu ada berapa sih Pak sebetulnya yang ada di Universitas Lampung? Itu jalur seleksinya ya. Apa aja jadi nih, kita Pak? ada 5 ya begitu. Jadi pertama itu jalur secara ekonomi kurang mampu. Dan ini memang khas punyanya Unila dan sudah cukup lama dan ini juga paling ditunggu di masyarakat begitu, yaitu penerimaan mahasiswa untuk perluasan akses pendidikan gitu yang memang bagi masyarakat yang secara ekonomi memang perlu dibantu lah begitu ya. Dan nah sayangnya PMPAP ini memang sudah tutup tanggal 17 kemarin begitu. Kemudian jalur yang kedua jalur prestasi khusus. Ini ada prestasi ada bermacam-macam, ada prestasi keagamaan misalnya hafiz Quran atau dia ada lomba gereja itu lagu gitu ya gereja begitu dan sebagainya, termasuk juga di agama-agama lain itu juga difasilitasi ini melalui prestasi jalur keagamaan. Nah kemudian ada juga jalur olahraga. Nah ini yang para juara-juara gitu kan tingkat nasional begitu, ini juga difasilitasi di situ. Selain olahraga juga ada seni. Gitu seni. Kemudian yang ada jalur akademik misalnya juara OSN atau juara LCT yang dilakukan di Universitas Lampung begitu. Oh jadi untuk mereka yang kemarin berprestasi dan belum lolos di SN ya Pak, jalur undangan itu ya Pak ya, masih punya kesempatan untuk mendaftar melalui jalur prestasi ini. Prestasi betul. Jadi kita punya PMPAP, kemudian jalur prestasi, kemudian ada mandiri satunya. Ya. Bedanya dengan sebelumnya, prestasinya bukan hanya prestasi akademik, tapi juga prestasi non akademik seperti tadi olahraga, seni, keagamaan gitu. Nah, itu juga difasilitasi di sini. Memang bedanya di Unila akan dilakukan setiap jalur ini akan dilakukan tes begitu. Tetap harus melalui proses tes. Kemudian baru nanti ada wawancara terkait dengan kejuaraan-kejuaraan yang diikutinya begitu.
Tapi kalau wawancara berarti khusus hanya untuk jalur tadi ya Pak ya, yang prestasi dan PMPAP. Terutama yang keagamaan ya, PMPAP sudah dilakukan wawancara, sedang dilakukan wawancara. Nah, yang keagamaan itu misalnya kan ada yang klaim misalnya hafiz, kemudian hafal 30 juz, ini kan perlu diverifikasi kan begitu gitu. 30 juz atau juz 30 kan gitu kan berbeda ya. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi kalau untuk yang jalur mandiri reguler itu nggak ada wawancara kan Pak? Nah, jalur mandiri secara umum tidak ada wawancara, begitu memang nanti akan dilihat di versi berkasnya begitu, kemudian mereka akan melakukan cross check kepada induk penyelenggara kejuaraan tersebut begitu untuk memastikan bahwasanya benar begitu. Dan ya jangan lupa juga selain prestasi itu kan juga ada jalur yang UTBK ujian berbasis komputer yang reguler, ini juga yang banyak dilakukan begitu seperti itu. Nah, ini sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya yang jalur reguler ini berbeda dari tahun yang lalu. Kalau dulu itu melakukan kerjasama dengan para perguruan tinggi swasta, ya sekarang ini murni dilakukan oleh Unila sendiri, ya begitu. Unila sendiri itu, kita juga sudah tidak bergabung dengan SPTN Barat ya Pak ya? Betul, jadi tidak dengan BKS dan juga tidak dengan perguruan tinggi swasta di Lampung, sesuai dengan arahan Dewas supaya Unila menyelenggarakan secara mandiri. Secara mandiri. Kemudian Pak, kalau kelas internasional masih ada Pak? Masih dibuka, itu yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya begitu, masih dibuka. Ininya pendaftaran juga melalui bersamaan. Betul, bersamaan waktunya dengan ini, begitu. Ya, jadi banyak sekali jalur sebetulnya, jalur masuk menjadi mahasiswa Universitas Lampung yang masih bisa diikuti oleh para calon mahasiswa baru. Jadi jangan buru-buru putus asa. Nah, kalau informasi mungkin Pak, di mana nih mereka bisa mencari-cari informasi lebih lanjut terkait jalur mandiri ini? Ya betul, secara umum itu ada di laman Simanila, .unila.ac.id, kemudian juga ada helpdesk kalau ada pertanyaan. Nah, di samping itu juga secara fisik dibuka di lantai 3 rektorat di ruang PMB. Jadi beberapa orang tua siswa, kemudian juga termasuk siswanya datang ke tempat tersebut. Kalau ada hal yang ditanyakan yang memang barangkali masih kurang jelas dirasakan kalau tidak bertemu langsung begitu. Gitu. Kalau nggak face to face gitu. Nah ya, memang masih ada juga yang harus face to face lah begitu. Iya, jadi catat kembali para pemirsa Unila TV, informasi dapat dicari di simanila.unila.ac.id dan bahkan bila diperlukan dipersilakan untuk datang di rektorat ya Pak. Betul. Lantai 3 kantor PMB Unila begitu. Walaupun sebetulnya semua informasi itu cukup banyak dan sudah cukup tersajikan begitu di website Unila ya. Kemudian Pak, kalau pengumumannya kapan sih Pak nanti Pak itu? Iya, itu kan pelaksanaannya dulu mungkin ya. Pelaksanaannya iya. Jadi kalau 28 Juni ditutup, kemudian akan dilakukan ujian. Ujian ini kalau tergantung jumlah peserta, tapi dialokasikan 3 hari ya, 8, 9, dan 10 begitu. Juli? Iya. Oke. Gitu. Ujiannya akan dilaksanakan 8, 9, dan 10 Juli. Tuh. Nah, kalau pengumumannya nih, kapan nih Pak? Ya. Ini memang kita berkejaran dengan waktu ya, pengumuman itu dilakukan pada tanggal 16 Juli. 16 Juli. Nah, kemudian ini yang barangkali agak membedakan dengan UTBK jalur SNBT. Nah, khusus Unila ini untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan tes mandiri Unila, maka peserta yang melakukan tes itu langsung bisa melihat nilainya. Oh gitu. Langsung dipapangkan di monitor sehingga mereka bisa tahu nilainya. Dengan itu mereka bisa membandingkan dengan yang lain. Kalau yang lebih rendah diterima, sedangkan lebih tinggi tidak diterima, maka mereka bisa melakukan sanggah.
Oh, ada masa sanggahnya. Ada masa sanggahnya dari tanggal 16 tersebut sampai dengan tanggal 20 Juli. Wah, lumayan juga, 4 hari jadi ya, Pak ya. Betul. Jadi nanti mereka bisa langsung melihat hasilnya di monitor. Iya. Jadi itu suatu bentuk monitoring juga ya dari pelaksanaan masyarakat, ini. Betul. Oke, kemudian nanti setelah diumumkan tanggal 16 masih ada masa sanggah sampai tanggal 20 Juli. Betul. Untuk memberi kesempatan bagi para pemirsa Unila TV yang mungkin merasa ini kayaknya ada yang nggak pas nih, begitu ya. Betul. Baik. Ini sebuah terobosan juga ya Pak ya untuk meningkatkan tadi ya kepercayaan publik terhadap kita, dan kita juga alhamdulillah kepercayaan ini juga bisa kita ukur dari semakin meningkatnya animo masyarakat untuk mendaftar di Universitas Lampung, seperti jalur kemarin SNBT yang UTBK itu kan ada peningkatan sebanyak lebih dari 30% begitu yang memilih Universitas Lampung sebagai pilihannya. Begitu. Jadi yakin juga kita ya Pak, insya Allah yang mandiri ini juga animonya akan banyak. Amin. Nah, ini mulai masuk sesuatu yang agak sensitif nih Pak. Siap. Mengenai iuran pengembangan institusi. Nah, ini gimana nih informasinya nih Pak? Ini yang ramai pada demo-demo ya. Iya. Dan sebenarnya kalau di Unila sendiri kan memang kita tidak menaikkan gitu. Jadi walaupun kemarin ada demo-demo kemudian Menteri mengeluarkan kemudian untuk menggunakan yang lama begitu. Itu kalau Unila sendiri sebenarnya ya memang tidak menaikkan. Tidak ada kenaikan untuk UKT. Untuk UKT maupun IP begitu. IP juga. Nah, hanya memang waktu itu lebih banyak saja ruang yang untuk gradasinya kira-kira begitu. Sehingga ya karena tidak naik ya sebenarnya bukan merupakan isu yang menjadi bahan untuk didemo lah kira-kira begitu. Nah, sehingga harapannya dengan ini juga masyarakat itu tidak terprovokasi, khususnya yang membeli Unila itu IP dan UKT itu tidak naik begitu. Oke. Nah, mungkin yang masih menjadi perhatian terkait IP untuk kedokteran ini Pak. Iya. Apakah siapa tahu turun? Tahun lalu kan ada turun sedikit. Nah, kalau tahun ini apakah ada kemungkinan untuk turun ini Pak? Jadi kalau kita kan menggunakan peraturan tahun yang lalu peraturan tahun yang lalu itu kan memang IP itu kan dibuat satu tempat ya, program studi misalnya seperti kedokteran 200 juta ya, satu saja begitu. Memang waktu itu semangatnya adalah kalau dibuat misalnya minimum misalnya 200 juta, ada yang memilih lebih dari itu. Nah, jangan-jangan bahwa proses seleksi itu juga memasukkan berapa sumbangan yang diberikan. Nah, ini kan jadi berbahaya. Makanya untuk menetralisir itu, bahwasanya IP itu merupakan satu saja, satu nilai. Nah, sehingga proses seleksi itu tidak didasarkan pada besarnya IP tersebut. Dan namanya juga berubah kan dari sumbangan jadi iuran gitu. Kalau sumbangan bisa sukarela kan gitu. Kalau iuran kan wajib ya kira-kira begitu. Oke, jadi satu nilai tahun ini juga masih satu nilai Pak? Iya, satu nilai ya. Tapi kalau memang ada keberatan dan sebagainya, memang diberikan ruang ya begitu. Apakah mau dibayar 2 kali, 3 kali begitu. Ini untuk membuka ruang. Jangan sampai istinya orang yang tidak bisa bayar sekaligus itu tidak kuliah, kira-kira begitu. Jadi Universitas Lampung memberikan suatu bentuk toleransi begitu ya Pak ya, supaya ini juga, akses pendidikan ini merata. Betul. Ini juga kan atas permintaan masyarakat, juga merespon adik-adik yang menyuarakan keberatan masyarakat dari adik-adik mahasiswa. Nah,
Universitas Lampung itu mendengar itu dan merespon itu. Iya, merespon dengan baik, dari masukan dari berbagai pihak ya Pak terkait hal ini. Karena tentunya Universitas Lampung terus mendukung akses pendidikan yang tadi merata berkeadilan ya Pak. Betul ya gitu. Nah, kalau masyarakat Pak secara umum bisa memonitoring pelaksanaan mandiri ini seperti apa Pak? Ya, kalau secara SOP kan secara umum kita mirip UTBK-nya SNBT ya, begitu. Yang membedakan adalah kita mengumumkannya itu langsung pada saat mahasiswa selesai tes gitu ya. Dan mereka masih ada di depan layar monitor, keluar nilainya begitu. Nah ini kan membangun kepercayaan publik begitu ya. Memang dengan ini harapannya mereka bisa cerita kepada orang tuanya, masyarakatnya, saya dapat nilai seginilah kira-kira begitu. Sehingga masyarakat juga punya kontrol. Nah sekiranya ada yang lebih rendah kok diterima pada program studi yang sama. Kalau program studi yang berbeda bisa terjadi karena itu tergantung kuota dan nilai yang masuk pada program studi tersebut. Tapi kalau satu prodi dengan nilai yang lebih rendah diterima sementara yang lebih tinggi tidak diterima, itu mereka bisa melakukan sanggah begitu. Betul. Ya, baik, jadi sebetulnya Universitas Lampung sudah melakukan banyak upaya supaya pelaksanaan seleksi jalur mandiri ini transparan ya Pak. Kemudian bisa kita monitoring bersama-sama untuk memastikan bahwa Universitas Lampung melakukannya dengan jujur gitu ya Pak. Amin. Nah, kalau yang pengumuman tadi Pak, itu semua jalur akan diumumkan tanggal 16 Juli ya Pak ya? Maksudnya yang PMPAP, prestasi, kelas internasional semuanya. Ya. Jadi memang pengumuman itu dilakukan serentak pada jadwal tersebut. Ini memang juga atas arahan dari kementerian ada pengumuman itu tidak boleh melewati batas tanggal tertentu, karena memang ini kan akan dilaporkan juga hasilnya kepada kementerian. Jadi bukan hanya kita, tapi kita juga menyampaikan informasi ini terkait dengan hasilnya kepada kementerian. Begitu. Jadi akan kita laporkan gitu. Betul, ya Pak, ya? Berapa ya jumlah yang diterima melalui jalur seleksi mandiri ini begitu. Kemudian pada jalur apa saja mereka diterima, apakah jalur yang UTBK reguler ataukah mereka prestasi khusus dan lain sebagainya begitu. Baik, kalau jalur penerimaan mahasiswa baru Unila Pak, ini yang jalur terakhir nih Pak. Apakah masih ada setelah ini masih ada lagi jalur lain begitu? Secara aturan ada dimungkinkan sebenarnya kalau ada program studi yang jumlah calon mahasiswa yang diterimanya itu tidak sampai 50%, itu bisa membuka berikutnya, jalur berikutnya begitu. Gitu. Nah, sebagaimana dilaksanakan beberapa perguruan tinggi yang lain. Nah, hanya saja Unila ini alhamdulillah ya cukup banyak gitu, tapi dari 50% lah. Ya, kalau hampir semuanya terisi, hanya beberapa prodi saja yang tidak terisi, itu pun sebenarnya jumlahnya masih di atas 50%, sehingga kita tidak lagi membuka jalur setelah jalur mandiri ini. Begitu. Nah, jadi itu kan bentuk kepercayaan masyarakat juga terhadap Unila, kira-kira begitu. Artinya kita masih sangat diperhitungkan masih dipercaya, masih dipilih gitu. Namun tentunya ini merupakan informasi yang juga harus dicatat oleh Anda pemirsa Unila TV yang masih ingin menjadi mahasiswa di Universitas Lampung. Kemungkinan ini adalah jalur terakhir. Jadi gunakan kesempatan ini dengan bersungguh-sungguh. Juga mungkin ketika nanti memilih program studi ya Pak ya, ini perlu sangat dipertimbangkan begitu. Nah, bagaimana pemirsa Unila TV? Apakah informasi mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2024 mandiri sudah Anda peroleh semuanya? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Komar, kalau masih ada informasi yang perlu dicari bisa melalui simanila.unila.ac.id.
atau datang langsung ke Rektorat Universitas Lampung. Terima kasih banyak nih, ya, sama-sama, Pak Komar sudah bersedia hadir. Ya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement, Pak. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang alhamdulillah terima kasih sekali atas penyampaian dari media ini ya. Dan kembali mengingatkan kepada adik-adik calon mahasiswa, jangan patah semangat, tetap masih ada jalur mandiri ini, belajar dengan baik, masih ada waktu, nanti tanggal 8, 9, 10 akan dilakukan ujian, mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik dan diterima di Universitas Lampung. Amin. Amin. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Komar. Siap. Insya Allah nanti ke depannya kami akan mengundang lagi, jangan kapok ya Pak. Siap Bu. Baiklah pemirsa Unila TV, akhirnya kita sampai pada akhir acara Bincang Mutu Universitas Lampung. Seperti biasa, kami tetap mengundang seluruh pemirsa Unila TV untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait hal-hal yang ingin atau perlu kami sampaikan dalam acara ini. Dukung terus kami agar Unila TV menjadi TV kampus yang kreatif, mendidik, dan menginspirasi. Saya dan segenap kru Unila TV mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh pemirsa Unila TV. Sampai jumpa lagi dalam acara Bincang Mutu Universitas Lampung selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.